Ada lagi culture shock yang belum dikirim sama orang tua, itu lebih culture shock. Hal tersebut akan berpengaruh pada dampak sisi psikologi seseorang, Pak. Mungkin culture shocknya berbeda. Wow, di sana lebih pressure-nya lebih kuat kan gitu kan dengan latar belakang budaya. Dari sisi psikologis ya, semuanya sih dampak itu ada ya. Dampak Cuma tidak ada. terlalu. Saya mencintai dengan masalah saya. Iya. Tapi karena saya tahu yang memberikan masalah saya juga mencintai saya. Allah berarti. Allah berarti. Kalau Bapak sendiri milih Jogja apa Jakarta, Pak? Wah, tetap Jogja. Kenapa tuh, Pak? Ada macan tutul. Wih, di Jakarta nggak ada, Pak? Nggak ada. Karena macan tutul di sini manis, cantik, turunan Bantul. Wah. Halo Growth Seekers, selamat datang di Protean Podcast. Sebelumnya perkenalkan, saya Winda, mahasiswa magang dari Universitas Negeri Yogyakarta yang akan menjadi host dalam podcast kali ini. Nah, di samping saya sudah ada narasumber yang luar biasa hebatnya. Beliau adalah Bapak Dr. Saiful SPD MPDI. Beliau adalah salah satu dosen yang pernah bekerja di Universitas Al-Azhar, tepatnya di Jakarta ya Bapak? Iya, betul sekali. Selamat datang di Protean Podcast Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Yes, I'm good. Good, saya Good. juga good Pak. Ya, good. Mungkin tadi Bapak dan teman-teman bertanya ya, growth seekers itu apa sih sebenarnya? Bapak udah tahu belum artinya growth seekers itu apa? Belum. Jadi growth seekers itu adalah yang berarti kemampuan belajar dan berkembang. Yang dimana ini artinya menggambarkan visi misi dari Protean itu sendiri. Bapak sebelumnya tahu belum Protean itu apa? Belum. Jadi Protean itu adalah yayasan karir pendidikan di Indonesia, Bapak. Oh. Oke, Sobat Protis, di podcast kali ini kita akan membahas tentang culture shock. Sebelum kita menggali lebih dalam tentang culture shock, saya mau berbagi pengalaman terlebih dahulu nih. Saya ini kan mahasiswa magang yang kebetulan rantau ya di daerah Bantul ini. Walaupun saya merantaunya cuma dari Sleman ke Bantul, Pak. Oh. Saya merasakan banyak sekali perbedaan yang saya rasakan mulai dari perbedaan adat istiadat maupun kebiasaan-kebiasaan. Dengan melihat latar belakang Bapak ini sebagai dosen ya, pastinya Bapak itu mempunyai relasi dan koneksi yang luas gitu. Pernahkah Bapak mengalami pengalaman seperti saya, pengalaman culture shock, Pak? Oh, sebetulnya culture shock tuh pasti lah ya. Iya. Ketika bahasa gaulnya ketika hijrah ya. misalnya, Mbak. Hijrah ke sini, hijrah ke sana, pindah ke sini, pindah ke sana. Itu pasti. Cuman bagaimana tekanan-tekanan itu tidak berlebihan. Iya. Kadang-kadang ada orang berlebihan ketika saya nggak bisa hidup di sini ya, saya nggak bisa pindah ke sini karena ada tekanan-tekanan yang membuat saya hati saya tidak tenang, tidak sanggup dengan gitu. Itu pasti itu. Kemudian, nah bagaimana menyikapinya gitu? Tidak semua orang kan mampu menyikapi itu. Nah, mungkin Mbak Winda mungkin dari Sleman ke Bantul meskipun sama-sama Jogja ya, Pak, Jogja, ya? tapi ketika pindah ke Bantul kan ada culture shock mungkin yang membuat Mbak Winda gelisah atau apa kan gitu. Ya, nah kita tadi kan sudah bercerita mengenai culture shock ya Pak. Menurut Bapak culture shock sendiri itu apa sih sebenarnya? Kalau secara pribadi ya, bukan secara teori. Kalau secara pribadi ya Ya. penerimaan diri kita belum siap dengan budaya yang ada. Penerimaan diri kita belum siap, bukan tidak sanggup ya, tapi belum siap. Tapi lama-kelamaan culture shock itu bisa menyesuaikan situasi dan kondisinya bagaimana, tergantung bagaimana kita menyingkapi lah ya. Mungkin kalau saya pengalamannya ketika ngajar di Jakarta, ngajar di Jogja mungkin ada perbedaan. Nah, setiap budaya, setiap adat istiadat itu mempunyai perbedaan masing-masing. Nah, ketika kita ke Jakarta, ke Jogja, mungkin culture shock-nya berbeda. Wow, di sana lebih pressure-nya lebih kuat kan gitu kan dengan latar belakang budayanya. Kalau di Jogja ya kita lebih free, lebih bebas lah gitu untuk mengekspresikannya.
ketika kita menjumpai kebudayaan yang baru ya Pak, tentunya banyak sekali perbedaan mulai dari adat istiadat maupun hal-hal yang lain. Mungkinkah hal tersebut akan berpengaruh pada dampak sisi psikologi seseorang Pak? Sebetulnya ada, tapi tidak. Kalau saya membaca ya, sebetulnya tidak ada alat ukur yang untuk mengukur secara psikologis untuk culture shock seseorang. Cuman kesiapan diri, bagaimana kita melihat, oh Mbak Winda ketika dari Jogja ke Bantul, wah bagaimana sih jantungnya berdebar-debar misalkan. Kenapa gitu? Karena di sana ngomongnya ceplos-ceplos, kalau di Bantul enggak, pakai Bantul kan kayak Bantul banget. Nah, apakah ada dampak buruk yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang Pak saat mengalami peristiwa tersebut? Kalau kita meneliti dari sisi psikologis ya, sebenarnya sih dampak itu ada ya. Cuma tidak terlalu dalam lah gitu, yang terlalu berlebihan lah bukan terlalu dalam, berlebihan lah, kepada tergantung bagaimana kita menyikapi. Kemudian kalau aspek-aspek psikologisnya itu kan bukan melihat pada tekanan psikologisnya, tetapi kita melihat luaran-luaran psikologisnya aja gitu. Ngomong-ngomong kan Bapak dari Belitung nih ya? Iya, Bangka Belitung. Bangka Belitung. Lalu kalau sudah pindah di Yogyakarta ini, apakah merasakan perbedaan ataupun culture shock Bapak? Tentu ada ya, tapi bagaimana kita menyesuaikan diri. Ya, istilahnya kalau bahasa kita ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan, gitu, bahasanya seperti itu. Ya, kita bisa menyesuaikan, kemudian komunikasi. Kita harus belajar, kalau di Jogja kita harus belajar bahasa Jawa kan gitu. Kalau di Bangka harus kita belajar bahasa Melayu, seperti itulah. Gitu. Iya Pak. Cara menangannya itu bagaimana ya Pak ketika kita mengalami culture shock? Apakah ada tindakan awal yang perlu kita ambil agar kita dapat mempunyai jiwa anti culture shock? Penerimaan diri dulu. Penerimaan diri. Kita terima dengan keadaan yang ada, dengan budaya yang ada, kemudian lambat laun kita akan bisa menyesuaikan diri. Oh iya Pak, menyesuaikan. Iya gitu. Yang penting terima diri. Terima diri dulu dengan keadaan, kemudian baru kita bisa menyesuaikan diri. Nah, ketika kita misalnya mau mengunjungi lingkungan yang baru gitu ya Pak, terkadang saya tuh kadang merasa khawatir, wah dapat diterima nggak ya di lingkungan tersebut, terus bisa cepat adaptasi nggak, kayak gitu kan Pak. Apakah ada langkah-langkah atau trik and trik khusus untuk mencegah terjadinya culture shock Pak? Oke, secara behavior, secara perilaku, kalau kita belajar dengan orang-orang psikologis ya, jangan kita dikuasai oleh lingkungan, tapi kita bagaimana kita mempengaruhi lingkungan secara positif. Contoh, keberadaan kita mampu diterima oleh lingkungan masyarakat. Jangan sampai kebalikan, keberadaan kita justru kita ditolak oleh masyarakat. Berarti kita sebagai insan yang benar-benar, ya kalau bahasa anak-anak gaul sekarang ini, khairun nas anfa'uhum linnas lah gitu ya. Waduh. Bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, gitulah ya. Iya, benar. Apakah dari culture shock ini dapat membawa dampak positif bagi kita, Pak? Tentu ada dampak positif negatif tentu ada. Cuman besaran-besarannya entah 50 entah 40 kan kita tergantung tergantung bagaimana kita menyikapinya, bagaimana penerimaan diri kita, bagaimana penyesuaian diri kita di tempat yang baru misalnya, entah di manapun lah kita, bagaimana kita menyesuaikan diri, bagaimanapun kita berinteraksi dengan orang-orang yang sekitar gitu. Oh begitu. Kalau kita sudah berhasil menerapkan jiwa anti culture shock ini ya Pak, apakah ada standar yang bisa mengukur apakah metode ini sudah berhasil diimplementasikan ataupun tidak gitu Pak? Kalau kita melihat baca artikel sudah banyak yang meneliti ya, riset udah banyak, tetapi coba kita mengukur culture mungkin dari teman-teman kita lah ya, teman-teman kita yang ada di kampus, teman-teman kita yang ada di masyarakat, bisa dibuat sebuah metode-metode pengukuran tentang culture shock-nya seperti apa. Mungkin kalau di riset dampak positifnya baik ya, tapi dampak negatifnya sedikit, tidak terlalu signifikan gitu, meskipun diukur dengan alat psikologis gitu. Iya.
Terus hal-hal apa ya Pak yang biasanya mempengaruhi anti culture shock ini? Apakah dari lingkungan pertemanan ataupun intensitas dalam berinteraksi seseorang ataupun bagaimana sih Pak? Tergantung bagaimana tadi saya bilang tadi. Ketika kita sudah menerima sebuah budaya baru yang sudah kita duduki, sudah kita tinggal, culture shock itu sehari 2 hari kita belum bisa menerima gitu kan, dengan tekanan-tekanan yang ada. Tetapi dengan penyesuaian diri kita mencoba untuk berinteraksi dengan masyarakat, tadi saya bilang kita mencoba, oh ternyata dugaan-dugaan ya ini sebetulnya Negative thinking sebetulnya culture shock itu bukan suatu tekanan yang berlebihan, tetapi bagaimana stigma kita, stigma negatif, mungkin branding kita sendiri. Oh, saya nanti di tempat ini bagaimana ya, sudah di branding dulu, tetapi kenyataannya belum tentu. Bisa jadi di tempat yang baru kita bisa lebih menyesuaikan diri, sehingga masyarakat di sekitar kita, wah dengan ada mbaknya ini kita merasa terbantu dong gitu, merasa hilang beban masyarakat. Mbak bisa ngajar ngaji kalau di TPA, bisa ngajar anak-anak di lingkungan sekitar gitu. Kalau dari Bapak sendiri, apakah ada tips-tips tertentu terutama untuk mahasiswa dalam menerapkan jiwa anti culture shock ini, Pak? Kalau pesan saya buat mahasiswa ya, sebetulnya jiwa anti culture shock ini diterima, kemudian dirasakan, kemudian lambat laun pasti akan berubah mindsetnya. Apakah saya ini, kehadiran saya di lingkungan yang baru ini bisa memberikan ruh positif ataupun sebaliknya. Nah, jadi trik and tripnya diterima dulu, penerimaan diri kita terhadap budaya yang baru, ya kan, penerimaan diri, kemudian kebudayaan interaksi. Nah, jangan sampai tidak berinteraksi dengan warga sekitar, dengan orang-orang sekitar, lingkungan baru kita, karena kalau dari segi kata teori psikologisnya Ivan Pavlov misalkan, ya semua orang tuh dipengaruhi oleh lingkungan, keberadaannya gitu, berapa persen ya. Tetapi tidak juga, ada kebalikannya juga, ada tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungannya, tergantung bagaimana seseorang ataupun mahasiswa menyikapinya. Tergantung cara menyikapinya saja, menerima atau tidak gitu ya, legowo atau tidak. Nah. Legowo namanya bapak saya. Oh, legowo. Iya. Memahami berbagai aspek ini tentunya sangat membantu dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi ya teman-teman. Menghadapi culture shock ini juga bagian yang normal dari proses adaptasi ketika kita menemui atau menjumpai di lingkungan yang baru. Mungkin seperti itu ya. Apakah audiens, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ada. Buat mahasiswa baru dong, kalau yang ngerantau gimana cara mengatasi culture shock? Tips untuk mahasiswa baru dalam mengatasi culture shock, Bapak. Oh, mahasiswa baru. Iya, mahasiswa rantau terutama seperti saya dari Bantul, dari Sleman ke Bantul. Itu pindah gas motor aja. Iya, 1 jam aja bisa. Makassar ke Jogja. Dari Makassar tuh juga ada, Pak, teman-teman magang. Begitu ya? Iya. Jadi kalau untuk mahasiswa baru, ya seperti kita di pondok pesantren lah. Oh, sedih, nangis ya orang tua kan gitu kan. Paling juga seminggu udah selesai gitu ya nangisnya. Ada lagi culture shock yang belum dikirim sama orang tua, itu lebih culture shock. Culture shock. Ya kan? Nah itu, enggak. Jadi begini, Pak, kalau buat teman-teman mahasiswa baru ya, ketika dapat tempat baru, dapat rumah baru, tentu kita harus menyesuaikan dengan beradaptasi gitu ya, Pak? dengan lingkungan yang ada. Ya tadi saya bilang sehari 2 hari oke lah, sedih ya, nangis, sedih, rindu sama orang tua, rindu sama keluarga dan seterusnya. Tetapi
Jangan sedih terus. Itu ya, jangan terbawa dengan emosi. Iya. Jangan terbawa dengan emosi. Diterima saja dengan kondisi yang ada. Insya Allah lambat laun itu penerimaan diri kita sudah siap, pasti akan hilang. Pasti bisa. Begitu juga dengan masalah kan? Iya, Kan iya. Pasti ya. Istilahnya kalau quotes yang tren hari ini, Apa tuh? saya mencintai dengan masalah saya. Iya. Tapi karena saya tahu yang memberikan masalah saya juga mencintai saya. Allah berarti. Allah berarti. Yang memberikan masalah kan gitu. Berarti ketika di tempat baru, Iya. berarti ada masalah baru dong. Iya dong. Tidak mungkin tidak Iya. gitu. Jadi hal-hal yang baru ini yang harus mau tidak mau harus kita terima, Dijalani, harus gitu ya. dijalani. Jangan lari, jangan takut. Jangan lari. Hadapi aja gitu ya Pak ya. Iya. Jangan dari Sleman Ke Bantul. yang nggak bawa salak ya, repot. Besok Apalagi- Pak. iya. Besok main bareng-bareng ya Pak ke sana Pak. Main bareng-bareng ya? Iya. Oh, iya. Masih ada pertanyaan lagi teman-teman? Nah, ya kalau saya tadi yang saya tangkap kan penerimaan diri sama adaptasi ya, Iya. culture shock itu. Nah, kira-kira ada batas normalnya nggak sih untuk bisa beradaptasi itu berapa lama? Apakah ada batas? Batas normal ya. Batas normalnya, Pak. Sebetulnya kalau diukur nggak ada batas normalnya. Ya normal-normal saja gitu ya. Yang penting yang namanya kita sendiri, apalagi sendiri ini. Misalkan merantau di kamar sendiri, di kosan sendiri kan. Oh, teringat orang tua. Teringat yang beb misalkan, teringat siapa kan yang di sana. Mantan boleh Pak? Boleh. 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 Mantan HTS itu, boleh. Meskipun mantan itu kan jarang diingat tapi tak pernah dilupakan. Iya ya, gitu. betul Pak, betul. Nggak bisa malahan Pak. Nggak bisa. Nggak bisa Jadi dilupain nih. tidak ada batasan-batasannya. Iya. Jadi ya mengalir saja. Mengalir. Ya kalau bahasa gaul-gaul sekarang ya banyak zikir lah gitu ya. Banyak Ya, zikir. Iya. Biar lebih tenang dikit. Iya. Ya. Terus apa lagi? Pak, kalau merantau tuh enaknya di mana, Pak? Wah, di Jogja. Karena Jogja terbuat dari rindu. Wah, angkringan dan rindu ya Pak ya? Iya dong. Tapi jangan pacaran di Jogja, nanti gamonnya lama teman-teman. Iya dong. Kalau Bapak sendiri milih Jogja apa Jakarta, Pak? Wah, tetap Jogja. Kenapa tuh Pak? Ada macan tutul. Wih, di Jakarta nggak ada kok. Nggak ada. Karena macan tutul di sini manis cantik turunan Bantul. Wah. Macan tutul. Gara-gara macan tutul nggak mau ke Jakarta bapaknya. Enggak. Saya udah hijrah dari Jakarta. Oke. Memahami berbagai aspek ini tentunya sangat-sangat membantu dalam mempersiapkan diri di lingkungan yang baru ya teman-teman. Menghadapi kultur shock juga bagian normal dari proses adaptasi ketika kita menjumpai di lingkungan yang baru. Oke, jadi seperti itu ya mungkin podcastnya tentang culture shock. Terima kasih Bapak karena telah berbagi ilmu dengan kami dan ilmu-ilmunya ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih sekali lagi Bapak dan terima kasih semua teman-teman yang sudah melihat. Tentunya jangan lewatkan video-video selanjutnya karena video selanjutnya topik-topiknya lebih menarik nih. Ditunggu aja ya. Terima kasih.